Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Hasoliah dengan NIM 2005489 dari kelas 4B jurusan Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh dosen Bapak Guru Muhammad Suranegara SPDMT. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, submarine cable telegraphy net, yang kedua IP address public, yang ketiga IP address pribadi, keempat, konversi IPv4 ke BNet. Apa itu submarine cable telegraphy net atau kabel komunikasi bawah laut? Secara umum, kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Komunikasi kabel bawah laut pertama membawa data telegrafi, generasi berikutnya membawa komunikasi telepon, dan kemudian data komunikasi. Seluruh kabel modern menggunakan teknologi optik fiber untuk membawa data digital yang kemudian juga membawa data telepon, internet, serta data pribadi. Pada awal 1950-an, kabel koaksial yang terbuat dari tembaga berlapis baja dibentangkan melintasi samudra untuk mendukung komunikasi via telepon. Bandwidth dari jaringan kabel koaksial ini mengalami peningkatan pada tahun 1960 hingga 1970-an. Namun, untuk mendapatkan kapasitas transfer data yang tinggi, diperlukan repeater yang ditempatkan setiap 6-9 km, sehingga biaya pemasangannya sangat mahal. Pada tahun 1988, jaringan kabel tembaga dasar laut tersebut mulai digantikan oleh suatu terobosan terbaru dalam bidang optik, yaitu serat optik. Kini, seluruh jaringan komunikasi bawah laut telah menggunakan serat optik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bandwidth yang semakin tinggi akibat peningkatan trafik internet, diperlukan jaringan serat optik yang lebih murah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Berdasarkan data dari Global Industry Analyst, pemasangan kabel serat optik bawah laut diprediksi mencapai 2 juta kilometer pada tahun 2018. Seperti apa konstruksi kabel bawah laut? Konstruksi kabel bawah laut untuk keperluan komunikasi biasanya memiliki diameter 17 mm hingga 70 mm. Serat optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian inti core dan cladding. Kedua bagian inilah yang memungkinkan terjadinya total internal reflection pada serat optik sehingga gelombang elektromagnetik dapat merambat dan mengalami panduan di dalamnya. Bagian inti serat optik untuk keperluan jaringan kabel bawah laut dilindungi oleh lapisan baja, di mana lapisan baja tersebut dilindungi oleh beberapa lapisan baja dan polietilen untuk keperluan insulasi termal dan elektromagnet. Arsitektur jaringan serat optik dibuat menggunakan sambungan bidireksional, seperti jalur dua arah untuk mencegah terjadinya gangguan transmisi data. Saat ini, kabel bawah laut terpanjang yang ada adalah jaringan kabel Suez Asia Middle East Western Eropa yang membentang sepanjang 39 km dari kota Norden di Jerman hingga Koji di Korea Selatan. Jaringan kabel ini menghubungkan 33 negara berbeda. Sistem baru yang dirancang bagi jaringan Southeast Middle East Western Eropa 3 ini menggunakan teknologi wavelength division multiplexing agar mendapatkan kapasitas 1,28 TB per second untuk kebutuhan telepon, internet, multimedia, dan aplikasi broadband atau pita lebar lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2005, jaringan Seaway 4 telah berhasil dipasang. Jaringan kabel bawah laut ini membentang sepanjang 20.000 km dari kota Marseille di Prancis melintasi timur tengah India hingga Singapura. Kemudian, bagaimana cara instalasi kabel bawah laut? Seperti gambar yang ditunjukkan, proses pemasangan kabel fiber optik di dasar laut. Pada saat kapal mulai berlayar, maka kapal membuka pintu keluar kabel dari kapal, dan kabel fiber optik langsung dijatuhkan ke dasar laut beriringan dengan jalannya kapal. Di dasar laut juga terdapat kapal hydrojet kabel burial machine yang berfungsi untuk meratakan dasar laut agar tidak terjadi gulungan pada kabel atau goresan pada fiber optik sampai ke pos pemantauan selanjutnya. Hydrojet cable burial machine merupakan alat yang digunakan untuk menarik kabel dari kapal. Selain itu, mesin tersebut digunakan untuk menghilangkan hambatan yang ada di dasar laut, seperti karang, agar kabel dapat berada di dasar laut
dengan tingkat kerataan yang sama. Mesin tersebut dijalankan di dalam kapal yang berada di permukaan laut dan tetap dimonitoring hingga pemasangan selesai. Pada pemasangan kabel bawah laut juga terdapat repeaters dan New Wave XLS. Repeater merupakan penguat sinyal yang diletakkan di dasar laut, sedangkan XLS merupakan pos pemantau yang menghubungkan kabel yang terhubung di dasar laut dan juga sebagai server yang menyelidiki apakah kabel berfungsi dengan baik. Untuk menghubungkan kabel dari server 1 ke server 2 dibutuhkan teknisi secara manual. Para teknisi menghubungkan kabel ke kapal pengangkut kabel yang akan disalurkan ke server 2 secara manual karena kapal besar tidak bisa merapat ke pinggir pantai yang dangkal. Sampainya di server 2 tetap dibutuhkan teknisi yang memantau penghubungan kabel dari kapal ke server 2. Lalu, apa itu IP address? Alamat IP adalah serangkaian angka yang dipisahkan oleh titik. Alamat IP dinyatakan sebagai satu set 4 angka. Alamat contohnya mungkin seperti 192.158.1.38. Setiap angka dalam set dapat berkisar dari 0 hingga 255. Jadi rentang pengalaman IP lengkap berkisar dari 0.0.0 hingga 255.255.255.255. Alamat IP adalah alamat yang unik yang mengidentifikasi perangkat di internet atau jaringan lokal. IP adalah singkatan dari Internet Protocol yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur format data yang dikirim melalui internet atau jaringan lokal. Jadi pada intinya, alamat IP adalah pengidentifikasi yang memungkinkan informasi dikirim antar perangkat di jaringan alamat tersebut, berisi informasi lokasi dan membuat perangkat dapat diakses untuk komunikasi. Internet membutuhkan cara untuk membedakan antara komputer, router, dan situs web yang berbeda. Alamat IP menyediakan cara untuk melakukannya dan merupakan bagian penting dari cara kerja internet. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IP address publik dan IP address pribadi. Alamat IP publik. Alamat IP publik adalah alamat IP yang dapat diakses secara langsung melalui internet dan ditetapkan ke router jaringan Anda oleh penyedia layanan internet atau ISP. Perangkat pribadi Anda juga memiliki IP pribadi yang tetap tersembunyi saat Anda terhubung ke internet melalui IP publik router Anda. Sedangkan alamat IP pribadi adalah rentang alamat IP non-internet yang digunakan dalam jaringan internal. Alamat IP pribadi disediakan oleh perangkat jaringan seperti router menggunakan terjemahan alamat jaringan. Sekian perbandingan IP publik dan semoga apa yang saya sampaikan alamat IP publik pengetahuan bagi menjangkau eksternal atau global. Apabila ada alamat saya yang kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat IP publik digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan pribadi Anda melalui internet, sedangkan alamat IP pribadi digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan pribadi Anda dengan perangkat lain di rumah atau di kantor. Alamat IP publik kode download unik yang tidak pernah digunakan kembali oleh perangkat lain, sedangkan alamat IP pribadi memiliki kode numerik non-unik yang dapat digunakan kembali oleh perangkat lain di jaringan pribadi lainnya. Alamat IP publik ditugaskan dan dikendalikan oleh penyedia layanan internet, sedangkan alamat IP pribadi ditugaskan ke perangkat khusus Anda dalam jaringan pribadi. Alamat IP publik dapat ditemukan oleh Google, yaitu apa alamat IP saya, sedangkan alamat IP pribadi hanya dapat ditemukan melalui pengaturan internal perangkat Anda. Alamat IP publik berbayar. Lalu apa itu IPv4 atau IP versi 4? Alamat IP4 atau alamat IP versi 4 adalah bilangan bulat 32 bit yang dapat dinyatakan dalam notasi heksadesimal. Format yang lebih umum yang dikenal sebagai segi 4 bertitik atau desimal bertitik adalah XXXX, di mana setiap X dapat berupa nilai antara 0 hingga 255. Misalnya, 192.0.2.146 adalah alamat IP4 yang valid. Lalu, bagaimana cara mengetahui IPv4? Yang pertama, kalian buka command prompt atau buka cmd,
Caranya kalian dapat klik start, lalu ketik CMD, kemudian run di kolom pencarian search seperti yang ada pada di gambar. Yang kedua, ketikkan ipconfig, setelah itu tekan enter. Kemudian tunggu, command prompt akan menampilkan IP configuration komputer Anda. Selain menampilkan IP address, beberapa informasi seperti default, gateway, dan lainnya juga akan ditampilkan. Berikut adalah contoh tampilan dari hasil run IP address pada laptop saya. Konversi IPv4 address pada laptop saya ke biner. Alamat IPv4 pada laptop saya adalah 192.168.56.1. Kemudian proses konversi ke biner dapat dilakukan dengan cara seperti pada gambar berikut. Hasil dari konversi tersebut adalah 110.0000.10.100.000.000.00001. Sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.